Marilah kita panjatkan doa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Doa akan dipimpin oleh Bapak Wiwin Fakhrudin Yusuf, SAG, MA. Kepada beliau kami persilahkan. Mari berdoa bersama agar ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa asrariha iftah lana wa awladana wa talamidina futuhal arifin wa futuhal anbiya'i wal mursalin wa futuhal malaikatika wal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Baik, semoga doa yang dipimpin oleh Bapak Wiwin Fakhrudin dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin karena Bapak Wiwin ada kegiatan selanjutnya, boleh kami silahkan untuk meninggalkan acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wiwin Fakhrudin selaku Kepala Perpustakaan Universitas Yudharta Pasuruan. Baik, demikian rangkaian acara pembukaan kuliah umum pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan juga wakilnya, dan kepada Kepala Perpustakaan Universitas Yudharta Pasuruan yang telah memberikan sambutan dan juga memimpin doa pada kuliah tamu pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi kuliah umum. Dengan ini, kami selaku MC menyerahkan jalannya acara kepada moderator. Kepada moderator Ibu Desi Cahyani Utami, SP, MP, kami persilahkan. Terima kasih, saya sampaikan kepada MC sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dengan salam ombaknya tadi gimana ya Mbak ya? Pagi. Tetap semangat ya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, narasumber kita kali ini Ibu Yeni Setiawati SSI MSI selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan beserta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Yudharta yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara dan kegiatan yang menjadi bagian acara rutinan kita yang sudah bekerja sama antara Badan Pusat Statistik Pasuruan dengan Universitas Yudharta Pasuruan, biasanya melalui kegiatan yang bertajuk estetik atau edukasi dan sharing statistik yang biasanya memang dilakukan secara daring selama ini Bu. Ya, baru hari ini kita bisa melakukan secara luring. Hari ini kita juga melanjutkan rangkaian acara tersebut dengan tema yang sangat penting, yaitu peran statistik untuk pembangunan dan arah besar sensus ekonomi 2026. Teman-teman mahasiswa sekalian, sebagaimana kita ketahui sendiri bahwa pembangunan yang berkualitas tidak mungkin terlepas dari data yang tidak akurat. Data statistik sendiri menjadi fondasi perencanaan, evaluasi hingga pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan. Badan Pusat Statistik sendiri itu merupakan lembaga resmi penyedia data statistik nasional yang memiliki peran strategis dalam proses tersebut.
Salah satu agenda besar yang sedang dipersiapkan adalah sensus ekonomi di tahun 2026 nanti. Sebuah kegiatan sensus berskala nasional yang akan menghasilkan potret lengkap perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Pasuruan sendiri. Pada kesempatan ini kita beruntung sekali karena akan mendapatkan penjelasan langsung dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Beliau juga sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan yang selama ini juga aktif di kegiatan dan terlibat langsung dalam persiapan pendataan serta pengembangan literasi statistik di masyarakat. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama lengkap beliau itu tadi ya, Ibu Yeni Setiawati SSI MSI. Kemudian riwayat pendidikan beliau SMA di SMA 1 Pasuruan. Kemudian S1 mengambil jurusan statistik di Universitas Brawijaya. Kemudian untuk S2 beliau mengambil pengembangan sumber daya manusia di Universitas Erlangga Surabaya. Sedangkan untuk riwayat pekerjaan dari tahun 2022 hingga 2008 beliau telah bekerja di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Tahun 2008 hingga 2023 di Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. 2023 hingga 31 Juli di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. Dan baru ini pindah lagi gitu ya, 1 Agustus 2025 sampai sekarang di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan sendiri. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya persilahkan untuk narasumber kita kali ini untuk memaparkan materi kurang lebih sekitar 1 jam gitu. Monggo. Bunga mawar, bunga melati. Terima kasih Bu Desi. Izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertama kali saya berjumpa dengan adik-adik. Saya panggil adik-adik apa ya? Panggil saya kakak dong berarti. Ya, adik-adik ya. Kali ini pertama kali saya menginjakkan di Universitas Yudharta. Melihat adik-adik yang cantik dan yang ganteng ini. Tetap semangat kan ya? Gimana tadi yel-yelnya? Bukan yel-yel ya? Sama ini dong. Tangannya gimana? Supaya nggak ngantuk ini, banyak yang ngantuk ini sepertinya ya. Ya. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Nah, terima kasih. Ini saya ingin menyampaikan tentang peran statistik untuk pembangunan dan arah besar sensus ekonomi 2026. Sudah maaf lagi. Gak apa-apa. Next. Sudah tahu nggak sih kalau statistik itu dijadikan sebagai apa ya? Kalau statistik utamanya yang dihasilkan oleh BPS biasanya itu sifatnya itu umum atau mikro, misalnya data orang per orang gitu. Kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau data statistik belum tahu. BPS sudah tahu belum? Belum ya. Ini PR kami memang untuk menyosialisasikan BPS ya. BPS itu Badan Pusat Statistik. Sebagian teman-teman di sini itu sudah ikut kegiatan BPS. Ada yang menjadi agen statistik ya. Ini Mbak Sofia, Mas Diki ya. Agen statistik semua. Ada yang mau jadi agen statistik? Banyak? Oh banyak ya agen statistik ya, terima kasih.
Eh, Kenapa saya menyampaikan ini? Yang pertama, karena data statistik itu sangat penting dalam pembangunan. Ada yang tahu nggak sekarang ini visi Indonesia Emas itu sampai tahun berapa? Mbak yang jilbab hitam? Yang di belakang? Iya, tahu nggak? Visi Indonesia Emas itu sampai tahun berapa? Tuh, 2045 ya. Jadi, di dalam visi Indonesia Emas 2045 itu data statistik itu berperan sangat penting. Kenapa penting? Data statistik itu digunakan mulai dari perencanaan pembangunan, terus pelaksanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, dan terakhir pengendalian pembangunan. Jadi saat perencanaan, data itu digunakan sebagai apa? Sebagai arah kebijakan. Jadi sekarang namanya evidence based policy ya. Jadi semua kebijakan itu harus didasarkan dengan data. Kalau tidak didasarkan dengan data, nanti jadinya apa? Jadinya apa? Kalau nggak ada data yang jadi dasarnya, nggak jilbab keren. Jadinya apa kalau nggak dilakukan perencanaan tapi tanpa data? Kira-kira apa yang terjadi? Tidak terstruktur ya, tidak sesuai ya. Terus setelah perencanaan, pelaksanaannya juga harus dipandu dengan data juga. Saat pelaksanaan itu kita juga perlu data ya. Nanti evaluasinya juga gitu. Kalau hanya dilaksanakan tanpa ada evaluasi, biasanya akan berjalan seadanya. Jadi harus ada evaluasi. Evaluasi itu juga perlu data. Yang terakhir untuk pengendalian pembangunan. Jadi sudah direncanakan, sudah dilaksanakan, sudah dimonitoring. Dari hasil monitoring itu nanti nampak, oh ini yang salah, oh ini yang harus dilanjutkan. Nah itu juga perlu data untuk mengendalikan. Ya, next. Selain data, data itu memang utama ya untuk informasi. Tapi datanya harus apa kira-kira agar informasinya itu bisa benar? Datanya harus apa? Valid, akurat. Ya, datanya harus sesuai dengan, kalau di BPS itu proses bisnis statistik namanya. Tapi ini berlaku tidak hanya di BPS sebenarnya ya. Proses bisnis statistik itu berlaku di semua proses pengumpulan data. Jadi dengan proses yang benar, maka data yang dihasilkan akan valid dan sesuai nantinya dengan yang diharapkan. Next. Nah ini kalau tidak direncanakan ini ya, kalau tidak ada datanya, tidak direncanakan dengan baik, maka apa yang akan terjadi? Banyak sekali kekacauan. Di situ ada banjir. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan harus diperhitungkan dengan data. Keuntungannya apa, kerugiannya apa kalau dilakukan pemotongan pohon misalnya. Kalau tidak disertai dengan data, tidak disertai dengan perencanaan, maka akan banyak itu yang banjir ya. Terus ada itu lahan-lahan yang terbengkalai, kemacetan juga ada polusi juga itu kalau misalnya tidak ada perencanaan yang baik. Next. Nah, karena itulah hari ini saya menyampaikan pentingnya literasi statistik. Literasi statistik itu apa sih? Nih, literasi statistik itu kemampuan untuk
untuk menganalisis, untuk mengambil kesimpulan, memberikan insight berdasarkan apa? Data yang ada, berdasarkan data yang ada. Kenapa mahasiswa perlu kira-kira? Mas Yanto, kenapa kira-kira kok perlu literasi statistik? Kurang keras? Kenapa? Kebutuhan akademik. Oh iya, karena kebutuhan akademik. Jadi yang pertama kebutuhan akademik. Jadi adik-adik ini kan semua mahasiswa ya. Nah, akademisi dengan literasi data, dengan mampu membaca data, nanti adik-adik itu akan lebih mudah untuk apa? Membuat narasi untuk deskripsinya. Seperti itu ya. Menganalisis data jadi lebih gampang kalau adik-adik tahu cara membaca data. Apalagi kira-kira dipakai di dunia kerja. Tadi sudah disampaikan sama Pak Rektor ya tentang appraisal dan lain-lain di bidang ekonomi. Itu juga sangat memerlukan literasi statistik atau kemampuan untuk membaca data. Terus dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Kita perlu. Next. Untuk jenis statistik yang dihasilkan oleh produsen data itu ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama statistik dasar, yang kedua statistik sektoral, yang ketiga adalah statistik khusus. Kalau statistik dasar itu adalah statistik yang sifatnya makro. Jadi informasinya informasi umum, besar. Nah itu siapa penghasilnya? Penghasilnya itu BPS. Tujuannya untuk apa itu statistik dasar? Itu contohnya. Tujuannya disediakan statistik dasar untuk apa kira-kira? Mas yang pakai kacamata? Kira-kira untuk apa? Statistik dasar itu. Apa kira-kira? Yang lain bisa bantu? Statistik dasar itu digunakan dominannya atau umumnya untuk pengambilan kebijakan. Jadi data yang dihasilkan BPS itu umumnya digunakan untuk mengambil kebijakan. Jadi pemerintah memerlukan data itu untuk pengambilan kebijakan. Contohnya apa? Data dasar itu atau indikator yang dihasilkan BPS. Kalau data dasar itu biasanya data yang dihasilkan dari sensus ya, sifatnya agregat atau survei yang menghasilkan indikator, contohnya inflasi, kemiskinan, pengangguran, itu adalah indikator atau data yang dihasilkan oleh BPS. Sifatnya umum, biasanya untuk mengambil kebijakan. Oh, inflasinya naik, berarti pemerintah harus apa ini? Oh, melakukan operasi pasar, misalnya seperti itu ya. Itu untuk statistik dasar. Yang kedua ada statistik sektoral. Statistik sektoral adalah statistik yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga atau dinas, ya, kementerian, lembaga atau dinas yang menghasilkan statistik tertentu untuk kebutuhannya. Contohnya DTKS. Ada yang tahu DTKS itu apa? Oh, pintar. Data kesejahteraan sosial. Kira-kira kalau DTKS itu dihasilkan oleh siapa ya? Ada yang tahu kira-kira? Data kesejahteraan, data tingkat
kesejahteraan sosial. Kira-kira siapa yang menghasilkan DTKS? Menteri Sosial, betul. Ini Kementerian Sosial dulu menghasilkan DTKS. Kalau sekarang sudah dilebur jadi Data Tunggal Statistik Sosial Ekonomi Nasional. Kalau dulu memang DTKS, ya dihasilkan Kementerian Sosial. Ada juga data UMKM dan data investasi. Contohnya itu ya. Yang ketiga adalah statistik khusus. Statistik khusus ini dihasilkan oleh lembaga pendidikan atau masyarakat umum. Ya, jadi untuk kegiatan penelitian yang dilakukan di universitas itu nanti masuknya ke statistik khusus. Next. Untuk menghasilkan data yang akurat tadi itu ternyata ada beberapa tantangan. Yang pertama itu ada kebutuhan datanya semakin kompleks. Jadi tuntutan penyediaan datanya itu semakin banyak yang minta data ini, data itu gitu. Yang kedua, kapasitas SDM statistik yang minim. Jadi tadi kan statistik itu ada berapa? Tiga. Dihasilkan oleh siapa saja tadi? Lembaga dan masyarakat umum. Tapi tidak semua memahami cara pengumpulan statistik yang benar sesuai SOP atau prosedur statistik nasional. Jadi itu salah satunya hambatan tentang penyediaan data statistik. Yang ketiga, aplikasi data masih silo. Silo itu apa artinya? Ada yang tahu? Silo itu apa? Iya, tahu nggak? Silo itu apa? Sulit. Bukan sulit. Silo itu terpisah-pisah, terkotak-kotak, belum terintegrasi. Jadi antara kementerian, itu antara lembaga, antara dinas, itu masih terkotak-kotak, belum terintegrasi ya. Makanya pemerintah melalui BPS kemarin sudah meluncurkan satu data tunggal untuk data sosial ekonomi nasional, yaitu DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu sebagai salah satu bentuk pemerintah untuk menyatukan data supaya tidak silo lagi. Yang berikutnya, sulit mengontrol kualitas data. Kualitas datanya belum terkontrol karena SDM-nya belum semuanya mumpuni. Ya. Memang PR kita untuk selalu menyosialisasikan bagaimana proses pengumpulan data itu sesuai dengan proses bisnis statistik. Dan permasalahan lain yaitu duplikasi data, tidak ada standar data yang sama, tidak tersedia metadata dan lain-lain. Jadi bukan hanya BPS sebenarnya yang berperan dalam penyediaan data yang berkualitas, tapi termasuk akademisi, termasuk adik-adik semua. Nanti ini diharapkan menjadi produsen data yang berkualitas. Next. Caranya bagaimana agar statistik yang digunakan itu bagus ya, dapat digunakan akurat. Sebenarnya ada tiga pelaku yang saling terlibat, yaitu individual, civil society, akademia, terus ada government, international organization, dan private sector. Jadi harus ada kolaborasi antara individu, akademisi, terus pemerintah dan private sector atau sektor publik ya.
Yang pertama, data itu harus dikumpulkan dengan perencanaan, melalui perencanaan yang baik. Yang kedua, data harus disampaikan kepada pengambil kebijakan atau masyarakat. Yang keempat, data sharing dan kolaborasi antara berbagai pihak tadi, harus ada kolaborasi. Next. Ini adalah salah satu proses bisnis statistik ya. Sebenarnya ada banyak sih ya. Kami menyampaikan hanya 2 saja. Yang pertama ini data statistik yang berkualitas dari segi apa? Dari dimensi kualitas data. Jadi untuk dimensi kualitas data itu ada koherensi dan keterbandingan. Jadi datanya itu harus koheren, harus bisa dibandingkan. Itu maka data disebut berkualitas. Kalau data hanya satu spot saja tidak dapat dibandingkan, itu bukan termasuk data berkualitas karena kita tidak bisa membandingkannya. Jadi kenapa ada sistem statistik nasional? Sistem statistik nasional itu menjaga adanya keterbandingan data. Jadi kalau datanya sesuai dengan proses bisnis statistik, harapannya datanya itu dapat dibandingkan antara lokasi satu dan lainnya, antara waktu yang berbeda satu dan lainnya. Yang kedua, relevansi, sejauh mana data memenuhi kebutuhan pengguna. Nah itu harus ditetapkan dulu. Jadi relevan nggak kalau data ini kita kumpulkan? Ada manfaatnya nggak buat pengguna? Siapa yang menerima manfaatnya? Seperti itu. Yang ketiga, akurasi data. Akurasi adalah kemampuan data dalam menjelaskan fenomena secara tepat. Ya, jadi data akurat itu data yang sesuai dengan real di lapangan. Harapannya itu ya, sesuai dengan realnya. Jadi kalau datanya akurat, mestinya akan dihasilkan potret yang nyata, yang real tentang keadaan lapangan yang sebenarnya seperti apa. Terus ada juga aktualitas dan ketepatan waktu. Jadi harus ditentukan juga waktunya itu kapan harus selesai, kapan harus dipublis atau disampaikan ya, didiseminasikan, dan harus aktual. Aktual itu tidak terlalu jauh dari kapan data itu diambil. Yang berikutnya adalah aksesibilitas. Seberapa mudah pengguna dapat mengakses data atau informasi. Berikut metadatanya. Dan yang terakhir, interpretabilitas, yaitu pemahaman dan kejelasan dari suatu data. Jadi semakin data itu mudah diakses, maka akan semakin tinggi dimensi kualitas data, termasuk cara interpretabilitas data yang sesuai. Oke, next. Aspek lain untuk keakuratan data itu adalah metadata, penyajian metadata. Ada yang tahu metadata itu apa? Iya. Intinya metadata itu adalah informasi dari data itu sendiri. Jadi metadata itu ada metadata kegiatan namanya. Metadata kegiatan itu berarti dalam suatu penyampaian publikasi di sana dijelaskan kegiatannya itu apa. Terus ada juga konsepnya apa, definisinya apa, metodologinya bagaimana, satuannya apa, seperti itu ya. Termasuk variabel dan indikator yang dihasilkan. Itu adalah metadata. Misalnya IPM ya, data IPM.
dihasilkan dari kegiatan statistik apa IPM itu. Nah, kalau IPM itu sebenarnya bisa dari banyak kegiatan. Kalau di BPS itu termasuk Susenas, itu masuk di IPM. Nah, terus rumus perhitungannya seperti apa? Itu harus jelas. Konsep definisinya bagaimana? Dihitung dari variabel apa? Masuk kategori mana? Itu adalah metadata yang harus disertakan saat melakukan publikasi data. Oke. Sampai sini sudah bingung? Gimana? Masih bisa nangkap? Bisa ya? Semangat pagi. Ini contohnya, contoh publikasi yang kami hasilkan. Sudah tahu webnya BPS Kabupaten Pasuruan belum? Mas Diki tahu nggak web BPS Kabupaten Pasuruan? Apa yo? Gimana? Pasuruan. Apa? Iya, pasuruank.bps.go.id. Nanti dibuka ya. Ini yang nanti dibuka ya. Banyak sekali publikasi yang kami hasilkan di sana. Itu untuk Kabupaten Pasuruan saja. Kalau untuk nasional lebih banyak lagi. Kalau nasional bps.go.id itu aja. Kalau BPS Kabupaten Pasuruan, pasuruank.bps.go.id. Ini ya publikasinya. Di publikasi itu ada konsepnya, ada metodologinya, ada apa lagi ya? Kode referensi ada juga. Next. Nah, untuk layanan BPS itu ada beberapa adik-adik. Sebenarnya adik-adik itu kalau ingin mencari data yang sekunder ya, maksudnya dari BPS saja kalau nanti untuk skripsi. Kalau misalnya memungkinkan ya, jadi nggak perlu bikin kuesioner, nggak perlu uji validitas, reliabilitas, pada data sekunder itu sudah bisa. Banyak sekali data yang disajikan, mulai dari pertanian, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial dan lain-lain. Ya, nanti bisa dibuka. Layanan BPS itu antara lain ada website BPS. Itu kalau yang secara nasional bps.go.id ya. Untuk dari HP juga bisa. Jadi di Android adik-adik itu bisa download Allstat namanya, Allstat. Iya, Allstat. Jadi dari HP bisa ya Allstat. Terus ada juga pelayanan statistik terpadu, pst.bps.go.id. Itu. Yang terakhir yang ada di sini itu adalah pojok statistik. Adik-adik sudah tahu pojok statistiknya ada di mana? Oh, sudah pernah ke sana? Sudah. Sering ya? Bagaimana pojok statistiknya? Nyaman kan? Nyaman. Benar? Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Terus ada yang itu nggak? Ada yang jagain nggak? Ada. Siapa salah satunya? Oh, bagus. Betul Pak. Ya. Oke. Selain di pojok statistik, ini
ada juga loh pojok statistik virtualnya. Jadi adik-adik selain di pojok statistik yang di perpus, itu di online itu juga ada. Namanya pojok statistik virtual. Nanti kalau misalnya adik-adik mau coba lihat ya. Next. Nah, ini kalau adik-adik masih bingung dengan data BPS, bisa tanya di sini di Halo PST BPS Jatim. Jadi ada nanti yang petugas, teman-teman yang bertugas nanti yang akan melayani adik-adik semua. Kalau adik-adik butuh konsultasi, butuh data, bisa langsung ke sini. Ya, nanti akan ada konfirmasi buat janjian. Bisa lewat WA, bisa lewat Zoom. Nanti bisa. Ya, silakan dicoba nanti ya. Next. Nah, selain itu BPS Kabupaten Pasuruan itu juga ada nomor WA-nya yang bisa dihubungi kalau misalnya adik-adik butuh. Ya, konsultasi juga bisa lewat ini. Ini nomor WA-nya belum bisa tapi ya. Tapi ada. Nanti mungkin di share di pojok statistik ya. Nanti akan disampaikan. Next. Untuk perolehan data sebenarnya gampang sih ya. Langsung aja akses di webnya, langsung bisa diakses di webnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dosen butuh data mikro yang lebih lengkap, itu bisa mengunjungi. Ada dua opsi, ada yang berbayar dan ada yang Rp0. Setahu saya kalau misalnya itu sudah ada MOU, insya Allah Rp0 ya. Tapi kalau lihat kilobyte-nya ya memang ya. Nah, kalau masih dalam batas kilobyte yang dipersyaratkan itu masih bisa Rp0. Kadang memang ada peneliti yang butuh banyak sekali datanya, itu mungkin memang akan berbayar. Next. Ini secara detail nanti untuk yang Rp0 bisa berupa publikasi soft copy tanpa watermark, bisa data mikro, bisa peta digital. Yang mengajukan siapa? Bisa dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, institusi pendidikan, lembaga negara, perwakilan negara asing, lembaga internasional juga bisa. Alamat webnya kalau ingin mendapatkan layanan Rp0 bisa langsung ke s.bps.go.id/Rp0. Next. Contoh datanya ini tadi sudah disampaikan ya. Ada publikasi, ada BRS, ada infografis, ada tabel-tabel yang berisi indikator-indikator. Next. Nah, ini contohnya juga. Jadi ada ekspor impor, ada infografis tentang peminat jeruk juga, ada infografis tentang pemuda. Ini contoh-contohnya. Next. Yuk kita coba membaca data. Yuk kita coba ya. Tadi kan sudah saya sampaikan literasi statistik. Itu apa literasi statistik? Iya, kemampuan membaca data, menganalisis, memberikan insight dan lain-lain ya. Itu ya. Nah, ini ada grafik laju pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk mulai tahun 1930 sampai 2010. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, angkat tangan. Akan ada door prize nih yang mau. Ayo. Ibu Dewi ada door prize-nya ya. Ayo. Siapa?
gampang kok, cuma membaca data. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Ayo, jangan malu-malu. Ayo adik, gampang kok. Ayo, siapa? Ayo, bisa? Oh, saya panggil namanya ya. Yang ini aja. M. Abdul Malik A. Mana? Oh. Maju, ya. Panggilannya siapa? Siapa? Ajis. Oh, A-nya itu Ajis. Jadi ini data laju pertumbuhan penduduk dari 1930 sampai 2010. Di 1930 sampai 1961 itu tercatat 2,15%, dan di tahun 1961 sampai 1971 itu turun beberapa persen, tercatat 2,13. Lalu di tahun 1971 hingga 1980 naik ke angka 2,33%, sedangkan pada tahun 1980 hingga 1990 turun menjadi angka 1,97. Lalu di angka 1990 hingga tahun 2000 tercatat di angka 1,44%. Lalu di tahun 2000 hingga 2010 tercatat di angka 1,49%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi menurut sensus pada tahun 1971 sampai 1980 sebesar 2,33 ya, persen. Yang terendah di tahun 1990 hingga tahun 2000 1,44%. Ya. Terima kasih ya. Itu kan salah satu literasi statistik ya. Bisa membaca. Memang kalau fenomena kita harus belajar dari berita-berita atau literasi atau literatur yang sudah ada ya. Misalnya, kenapa ya kok 1971 sampai 1980 itu kok tinggi sekali pertumbuhan penduduk? Nah, itu bisa dicari di literatur. Oh, ternyata program kaminya belum sukses waktu itu, misalnya seperti itu ya. Next. Nah, ini ada lagi satu lagi ya, perempuan ya. Vina Nuril Aulia. Oh iya, silakan Vina. Ini tentang APS kalau ini. Apa ya APS itu? Baik, di sini ada data angka partisipasi sekolah atau APS. Ada dari 1990 sampai 2010. Dan untuk yang merah itu adalah 1990, dan yang biru adalah 2010. Nah, terus
usia 7 sampai 12 tahun untuk 1990 itu 91,45% dan yang 2010 itu 94,89%. Kemudian di usia 13 sampai 15 tahun untuk 1990 itu 64,74% dan 2010-nya 84,24%. Kemudian di usia 16 sampai 18 tahun 1990 itu 40,52% dan 2010 itu 52,78%. Kemudian ada 19 sampai 24 tahun pada 1990 itu 12,05% dan pada 2010 itu 15,09%. Dan yang tertinggi ada di usia 7 sampai 12 tahun, yakni yang 1990 itu 91,45 dan juga yang 2010 itu 94,89 dan yang terendah itu ada di 19 sampai 24 tahun, yakni 1990 itu 12,05% dan yang 2010 itu 15,09%. Saya ingin tanya ini berarti kira-kira kenapa APS usia 7 sampai 12 tahun itu paling besar ya? Menurut Vina kenapa kira-kira? Ini karena di 7 sampai 12 karena di 7 sampai 12 tahun itu mungkin usia-usia SD atau MI. Nah, kan kalau SD sama MI itu kan 6 tahun, kan 1 sampai kelas 6. Nah, itu mungkin kebanyakan di situ. Kan kalau SMP sama SMA itu kan masing-masing 4 tahun. Mungkin usia di 7 sampai 12 itu SD sehingga APS-nya tinggi. APS itu APS itu anak partisipasi sekolah ya. Kenapa yang 7 sampai 12 tahun itu? Karena itu adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu SD, SMP itu yang paling tinggi. Kalau SMA perguruan tinggi belum masuk pendidikan dasar. Dan rata-rata usia 19 sampai 24 itu banyak ya sudah memasuki dunia kerja, menjadi tenaga kerja, menjadi angkatan kerja. Belum lagi kalau yang sudah menikah. Kenapa APS-nya paling rendah? Itu. Oke, terima kasih Tina. Next. Transformasi yang dilakukan BPS dalam memodernisasi penyelenggaraan statistik itu adalah penguatan data administrasi dan kolaborasi statistik antara kementerian, lembaga, dinas. Jadi misalnya untuk data industri itu adalah responden yang tidak terlalu mudah kalau dimintai datanya ya. Karena itu saat ini BPS sedang menandatangani MOU dengan Kemenperindak. Agar apa? Agar diperolehlah data industri tanpa kita melakukan pendataan langsung ke industri tersebut. Agar apa? Agar non-responnya itu rendah. Non-respon itu tidak respon ya, tidak respon. Jadi melalui data administrasi kolaborasi kita dapatkan data yang lebih banyak, harapannya itu lebih akurat. Itu salah satunya. Yang kedua, penyesuaian proses bisnis dan pengembangan metodologi statistik. Jadi ada pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data statistik. Ada multi-mode data collection. Terus ada juga integrasi survei ke dalam satu survei besar.
Jadi surveinya dijadikan satu. Ada juga pengembangan indikator dan modeling statistik. Nah, jadi melalui citra satelit. Jadi sudah dilakukan itu ada KEWI namanya ya. Multimode itu maksudnya alat untuk mendatanya itu macam-macam. Jadi bisa paper, bisa melalui gadget, bisa melalui web, ya. Dan pemanfaatan sumber data baru yaitu big data. Sekarang kan banyak sekali ya data bertebaran di dunia maya. Itu salah satunya akan menjadi atau sudah menjadi sumber data statistik, official statistik bagi BPS. Misalnya data wisata, data e-commerce itu bisa dijadikan official statistik. Jadi datanya sudah bisa diolah BPS menjadi data resmi, data dasar. Next. Ini secara rinci untuk big data bisa dilakukan melalui mobile positioning data atau MPD. Contohnya statistik pariwisata, statistik mobilitas penduduk. Terus kalau dari citra satelit itu misalnya geospasial, statistik pertanian, pemetaan kemiskinan, aktivitas ekonomi, dan juga bisa melalui open data set, melalui Google Community Mobility Report, ada Facebook Movement Ring Data, ada Facebook Relative Build Index, dan yang terakhir ada web crawling. Web crawlingnya apa yang di crawling? Ada marketplace, ada statistik harga atau inflasi, ada perumahan perdagangan, lowongan kerja, dan macam-macam. Karena banyak sekali data yang bisa kita ambil di dunia maya saat ini. Next. Nah, sekarang kita beralih ke sensus ekonomi. Tahun 2026 nanti akan ada perhelatan besar sensus ekonomi 2026. Kira-kira siapa yang melaksanakan? Siapa? BPS, ya betul. BPS yang diberi amanat oleh pemerintah menyelenggarakan sensus ekonomi 2026. Next. Sebelum ke sensus ekonomi, saya akan menceritakan sedikit tentang BPS ya. Karena tadi ada yang belum tahu BPS. Saya rasa nggak cuma satu, mungkin ada teman-teman atau adik-adik di sini memang belum tahu BPS. BPS itu Badan Pusat Statistik yang memiliki visi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Jadi BPS itu adalah satu-satunya badan yang menjadi atau menyelenggarakan official statistik. Misinya apa? Menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Itu. Jadi yang pertama menyediakan data. Yang kedua, membina kementerian, lembaga, dinas dan instansi melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan. Salah satunya ya pojok statistik ini. Jadi tugas BPS sebagai pembina data, pojok statistik ini sebagai salah satu sarana bagi BPS untuk melakukan pembinaan statistik. Yang ketiga, mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk mewujudkan sistem statistik nasional. Dan yang terakhir, membangun SDM yang unggul dan adaptif berdasarkan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. Itu tugas kami BPS ya. Next. BPS itu ada di mana saja? BPS itu ada di mana-mana. Pusatnya ada di Jakarta. Jadi di Jakarta itu ada BPS pusat. Kalau provinsi ada di mana? Ada di setiap provinsi ya, adik-adik.
Jadi kalau adik-adik pergi ke Kalimantan, di ibu kota provinsi itu mesti ada kantor BPS. Selain di provinsi, di kabupaten kota juga ada BPS-nya. Selain itu, BPS juga memiliki Pusdiklat, Pusat Pendidikan Latihan, dan juga Politeknik Statistik atau STIS kalau dulu ya. Polstat, Politeknik Statistik. Ada yang sudah pernah mendaftar jadi mahasiswa STIS nggak? Di sini, ada yang pernah mendaftar? Nggak ada? Ada? Oh, nggak ada ya? Ya, itu seragamnya kalau teman-teman STIS, Politeknik Statistika, Polstat, sekarang jadi Polstat. Next. Nah, yang dikumpulkan apa sih di BPS itu? Ada sensus, survei dan kompilasi produk administrasi. Semuanya mengumpulkan data, dilakukan melalui sensus, melalui survei dan kompilasi produk administrasi. Ada yang tahu nggak bedanya sensus dan survei? Ada yang tahu nggak? Oh, yang di sebelah sini aja. Mbak yang kerudung hijau, apa bedanya sensus dan survei? Coba. Kalau sensus itu penjajarannya secara keseluruhan ya, populasi semua didata. Tapi kalau survei tidak semua didata, tidak lengkap, hanya mewakili populasi, jadi nggak semua didata. Ya. Sedangkan kompilasi produk administrasi itu datanya didapatkan dari data administrasi. Dikompil itu digabungkan, dijadikanlah data data kompilasi yang siap untuk dianalisis. Next. Nah, ini tugas BPS ini untuk sensus itu ada 3 macam sensus. Yang pertama apa? Sensus penduduk. Terakhir dilakukan tahun berapa sensus penduduk, ada yang tahu? Sensus penduduk 2023? 23. Sensus penduduk itu berakhiran dengan 0. Sensus penduduk terakhir 2020. Kalau yang 2023 itu adalah sensus pertanian yang berakhiran dengan angka 3. Kalau tahun depan sensus apa? Tahun depan sensus ekonomi yang berakhiran angka 6. Selain sensus tadi ada survei. Banyak sekali survei yang dilakukan BPS, ada Sakernas, Sussenas, IKK, SHPB, SPAK, SKLMPT, banyak sekali macamnya survei-survei. Dan survei-survei itu digunakan untuk menghasilkan indikator-indikator. Next. Ini contoh indikator-indikator strategisnya ya. Bu Desi mau berbicara sesuatu? Oke. Indikator-indikator strategisnya ada banyak. Ini salah beberapa saja, ada inflasi, ada ekspor impor, ada pertumbuhan ekonomi. Next. Ada kemiskinan, ada pengangguran, ada Gini rasio, ada indeks pembangunan manusia. Next. Nah, mengapa sih sensus ekonomi 2026 itu penting? Karena apa? Dalam kurun waktu 10 tahun itu pasti sudah ada pergeseran pola konsumsi. Kalau dulu yang diutamakan
makan itu makan, ya, jajan, yang hubungannya dengan perut ya. Kalau sekarang sudah mulai bergeser, bukan makanan lagi, tetapi non makanan, HP, laptop, kebutuhan lain ya baju. Nah, itu sudah mengalami pergeseran. Terus adanya pandemi COVID-19, nah, adanya urbanisasi dan demografi, adanya perkembangan teknologi digital, adanya metode transaksi keuangan, ekonomi gig dan pasar kerja, adanya energi dan transisi hijau dan pengaruh ekonomi global. Jadi nanti di sensus ekonomi 2026 akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang ekonomi hijau, ada transisi global, ada pemanfaatan TI, ada juga pemanfaatan ekonomi kreatif seperti itu. Jadi harapannya dengan sensus ekonomi 2026 akan menghasilkan potret kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya, yang paling up to date, sehingga kebijakan ekonomi nasional yang tepat sasaran. Masih semangat? Selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Ya, saya lanjutkan ya. Harapannya dengan sensus ekonomi nanti ada didapatkan statistik berkualitas, ada statistik bermakna dan statistik yang berdampak. Tadi sudah saya sampaikan untuk statistik berkualitasnya ada akurasi data meliputi relevansi, akurasi, aksesibilitas, koherensi dan ketersambungan, aktualitas dan tepat waktu, dan interpretabilitas. Terus untuk statistik bermaknanya apa? Diharapkan dengan data yang dikumpulkan nanti akan menghasilkan informasi yang terstruktur, menjadi pengetahuan, nanti akan menjadi kebijakan dan penopang penelitian. Dan dampaknya apa nanti harapannya? Dampaknya statistik akan memberi pengaruh nyata terhadap kebijakan dan kesejahteraan rakyat. Data yang digunakan bukan hanya dikumpulkan, tapi bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Ya, bukan hanya dikumpulkan, tapi dimanfaatkan. Next. Selain itu, analisis hasil sensus ekonomi dapat juga untuk pengembangan bisnis. Bisa dilihat sebaran hotelnya, terus juga dapat membantu pelaku usaha mengidentifikasi wilayah dengan tingkat paling aktif investasinya dan sebagainya. Next. Ini adalah manfaat lain juga dari sensus ekonomi, yaitu sebagai peta ekonomi Indonesia menjadi basis rebasing PDB. Ada yang tahu PDB itu apa? Produk domestik bruto, ya. Kalau di daerah namanya produk domestik regional bruto. Itu untuk apa? Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Terus dan juga memperbaiki frame data nasional dan memberikan insight analisis. Next. Dan sensus ekonomi ini telah didukung secara penuh oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, melalui peluncuran SE 2026 oleh Presiden dalam bentuk dukungan simbolik dan strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sensus ekonomi. Didukung juga dengan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah ya. Yang terakhir, nantinya sensus ekonomi itu juga dikolaborasikan dengan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional. Next. Nah ini kalau banyak, ini masih banyak seperti
berapa menit udah sih? 15 menit lagi. Ya, secara undang-undang, sensus ekonomi itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa BPS itu melaksanakan 3 sensus apa saja? Sensus ekonomi, pertanian, penduduk, pertanian, ekonomi, betul ya. Terus target pengguna data SE itu siapa? Ya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Harapannya SE digunakan ya. Minta doanya, semoga lancar semuanya. Next. Ya. Sensus ekonomi 2026 itu adalah sensus ekonomi yang kelima. Jadi yang pertama mulai di tahun 1986, terus 1996, 2006, 2016 dan terakhir 2026. Untuk apa sensus ekonomi? Menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi kecuali lapangan usaha pertanian. Pertanian itu kodenya A kalau dari BPS. Terus administrasi pemerintahan dan jasa. Jadi karena sektor pertanian sudah dicakup di sensus pertanian, di sensus ekonomi ini sektor pertanian tidak didata lagi. Termasuk administrasi pemerintahan dan jasa itu tidak dicakup dalam sensus ekonomi. Aktivitas rumah tangga ya, biasanya ini yang meliputi aktivitas rumah tangga saja. Next, ini cakupan lapangan usahanya nanti bisa dibaca saja ya. Ini banyak ini soalnya. Ini semua mencakup semua lapangan usaha kecuali tadi ya pertanian, apalagi administrasi pemerintahan dan rumah tangga jasa. Data yang dikumpulkan juga banyak. Itu ada detail usaha atau direktori, ada nama perusahaan, alamat lengkap, jenis kawasan, jenis perusahaan, nomor induk berusaha, status badan usaha dan lain-lain. Ada karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, penggunaan internet, aktivitas lingkungan dan sebagainya. Terus ada data moneter. Data moneter itu nilai pengeluaran perusahaan, nilai produksi, penjualan, pendapatan, nilai total aset perusahaan, susunan kepemilikan modal dan lain sebagainya. Jadi datanya banyak ya, adik-adik. Next. Untuk modalnya apa? Moda itu maksudnya alat yang digunakan untuk mengumpul datanya apa? Tadi sudah saya sampaikan apa kira-kira ya? Masih ingat gak? Alat untuk mengumpulkan datanya dalam bentuk apa? Masih ingat gak? Paper, satu. Jurnal? Paper itu maksudnya kertas ya, kertas, bukan paper jurnal. Terus apa lagi yang digunakan? HP. Satu lagi, laptop ya, web ya, web. Yes. Dalam sensus ekonomi itu kerahasiaan jelas dijamin. Jadi nanti adik-adik ya, kalau misalnya tahun 2026 nanti ada tetangganya nggak mau didata sensus ekonomi, bantu kami menjelaskan kalau datanya itu sifatnya rahasia ya, untuk kebijakan pemerintah, tidak akan dipublikasikan ya. Oke. Next. Untuk dukungan kementerian lembaga ini intinya ya, BPS itu sudah bekerja sama dengan banyak pihak, kolaborasi untuk persiapan sensus ekonomi. Misalnya dengan apa? Dengan Kemenperin, dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Bank Indonesia, dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jadi sudah ke sana. Next. Nah, ini untuk hasil sensus ekonomi 2016 yang lalu. Jadi untuk sensus 10 tahun yang lalu 2016 itu banyaknya usaha atau perusahaan menurut wilayah dan skala usaha ada 181.985. 98,82% adalah UMK. UMK itu usaha mikro kecil, ya. Sedangkan untuk UMD itu usaha mikro besar, industri-industri itu ya, hanya 1,18%. Kalau dipetakan distribusinya, ternyata SE 2016 itu menghasilkan informasi bahwa perdagangan, akomodasi makan minum dan industri itu adalah lapangan usaha yang dominan diusahakan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Next. Next. Ini ya, lini masa kegiatan SE. Jadi kegiatan SE 2026 itu sudah dimulai tahun 2024. Nanti puncaknya di 2026 saat pendataan lengkap. Ya. Jadi semua kegiatan ekonomi akan didata di 2026. Next. Next. Nah, ini sekarang peran adik-adik semua di sensus ekonomi 2026. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa bacakan ini? Pentingnya kolaborasi dan dukungan mahasiswa terhadap. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Solihat dari jurusan Agribisnis. Pentingnya kolaborasi dan dukungan mahasiswa terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai agen edukasi dan literasi sensus ekonomi 2026. Mahasiswa bisa membantu menyosialisasikan pentingnya sensus ekonomi 2026 kepada masyarakat, terutama di lingkungan sekitar atau komunitas. Dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki, mereka dapat menjelaskan manfaat sensus agar masyarakat lebih sadar dan mau berpartisipasi secara aktif melalui berbagai kanal yang ada. Yang nomor 2 yaitu mahasiswa sebagai katalis kebijakan berbasis data sensus melalui penelitian dan tulisannya. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai katalisator, yakni penggerak yang mempercepat proses perubahan dalam mendorong kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis data melalui aktivitas penelitian dan publikasi tulisan. Yang ketiga yaitu mahasiswa menjadi teladan masyarakat dengan partisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Mahasiswa ikut serta secara langsung dan menunjukkan sikap positif pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menjadi contoh bagi masyarakat dalam memberikan data yang benar. Itu ya peran adik-adik mahasiswa, nanti kami minta bantuannya. Kami minta bantuannya. Jadi ada 3 nanti peran adik-adik itu. Yang pertama sebagai agen edukasi dan literasi sensus ekonomi. Ya. Bolehlah nanti bikin konten-konten tentang sensus ekonomi. Itu merupakan sosialisasi juga. Yang kedua sebagai peneliti dan
hasil tulisan. Jadi bisa juga hasil SE itu nanti ditulis. Yang terakhir, sebagai teladan masyarakat dengan partisipasi aktif dalam sensus ekonomi. Jadi menunjukkan sikap positif kalau misalnya ada petugas sensus ekonomi yang datang, tetangganya kurang berkenan, minta tolong ikut dijelaskan tentang sensus ekonomi. Seperti itu ya. Kesuksesan sensus ekonomi 2026 butuh dukungan masyarakat dan pelaku usaha, termasuk mahasiswa. Mari menjadi bagian dari gerakan bersama membangun data ekonomi bangsa. Next. Statistics enable us to make sense of a complex world. Jadi statistik itu akan mempermudah kita memberikan insight tentang kompleksitas data yang ada ya. Next. Terima kasih adik-adik semua, Bapak Ibu dosen ya, yang telah menyimak paparan saya. Sensus Ekonomi 2026 milik Indonesia. Bersama kita kawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Itu bisa dikunjungi landing page-nya ya. Oke. Terima kasih. Saya serahkan lagi ke Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber kita atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan menarik sekali. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, saya ice breaking dulu ya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Kalau malam, diam. Ya. Saya mulai ya. Siang. Nah, ada yang 1 dan 2 ya kan. Kurang kompak. Siang. Oke. Pagi. Malam. Kita mulai sekali lagi ya. Malam. Siang. Pagi. Malam. Mungkin sudah cukup ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mungkin hanya 1 termin saja. Kita buka 3 penanya. Silakan. Ya, Mbaknya yang hijau dulu. Dari mana Mbak? Nama dan dari mana prodinya? Perkenalkan, nama saya Dewi Marieta, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Bu, permisi izin bertanya. Bu, di Indonesia ini banyak sekali fenomena yang tidak tertata, contohnya seperti penerbangan pohon secara besar-besaran. Bu, fenomena ini tidak akan terjadi jika kita dapat menerapkan data statistik dengan benar. Betul, Bu? Nah, pertanyaan saya, mengapa jika data statistik sangat penting bagi Indonesia, kenapa tidak dikenalkan kepada kami pada sejak kami duduk di bangku dasar saja, Bu? Kenapa kita tidak dikenalkan pojok statistik? Maksudnya, kenapa kita tidak dikenalkan data statistik pada saat kita di bangku dasar, sehingga kita di bangku pertengahan sekolah, di bangku kuliah kita sudah memahaminya dan kita sudah bisa mempraktekkannya itu tadi, Bu. Begitu, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Coba kita mas depan.
Baik, perkenalkan nama saya Jelita Sabila Anjani. Saya dari Prodi PAI semester 1. Baik, izinkan saya menyampaikan pertanyaan saya. Bagaimana sensus ekonomi ini dapat membantu meningkatkan kontribusi pada UMKM, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Rohma dari Fakultas PAI semester 5. Saya izin bertanya, Bu, dengan berkembangnya teknologi digital mendorong lahirnya model bisnis baru seperti konten kreator dan lain sebagainya, bagaimana sensus ekonomi 2026 untuk beradaptasi dalam definisi unit usaha dan klasifikasi aktivitas ekonomi agar tetap relevan? Terima kasih. Mungkin masih menjawab untuk pertanyaan pertama dari Mbak Reta ya tadi. Siapa? Dian. Oh ya, saya kedengeran belakangnya. Cepet banget soalnya tadi. Jadi di Indonesia ini fenomena yang terjadi itu banyak sekali, mungkin penebangan hutan atau apa yang menyebabkan tidak tertatanya, Bu ya. Jadi mengapa juga kok statistik sendiri itu tidak diperkenalkan pada saat masih di sekolah dasar mungkin usia sekolah dasar itu, tetapi kok baru kali ini mendapatkan pojok statistik sendiri. Terima kasih. Iya. Gini, kalau ilmu statistik itu sebenarnya sudah mulai SD itu ada ya, ilmu statistik ya. Tapi mungkin yang dimaksud Dian itu statistik yang dihasilkan dari BPS itu kan? Iya. Terima kasih. Itu memang menjadi PR bagi kami untuk melaksanakan sosialisasi data yang dihasilkan BPS khususnya ya, untuk semua kalangan. Jadi memang saat ini hanya di pojok statistik itu baru muncul. Betul. Untuk kalangan sekolah sendiri sebenarnya kami sudah melakukan literasi statistik, tapi memang bertahap, belum semua dilaksanakan. Maksudnya cakupannya masih terbatas ya. Tapi kami sudah melakukan itu. Jadi ada statistik Goes to School itu sudah ada. Memang masih tarafnya masih SMA sih ya, SMA. Nanti berproses akan kami lakukan sosialisasi sampai nanti jenjang dasar pun. Jenjang dasar pun akan kami perluas sosialisasi kami. Terima kasih ya. Ya. Mungkin sudah puas Mbak Dian atas jawaban. Terima kasih sebelumnya. Kemudian yang kedua ada dari Mbak Jevita, sama ya, dari Jelita dari PAI juga, bagaimana secara ekonomi ini untuk sensus ekonomi 2026 ini bisa meningkatkan atau bisa berkontribusi pada UMKM sendiri. Terima kasih Jelita. Salah satu tujuan sensus ekonomi itu adalah memetakan struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau data itu dihasilkan, datanya sifatnya memang bersifat makro. Jadi tidak secara langsung bisa dirasakan oleh UMKM. Tapi data itu nanti akan diberikan oleh pemerintah. Pemerintah nanti yang akan mengambil kebijakan berdasarkan data yang dihasilkan di sensus ekonomi itu. Misalnya di sensus ekonomi
menghasilkan data, oh ternyata di Kabupaten Pasuruan ini yang paling banyak UMKM-nya itu UMKM perdagangan. Maka nanti kebijakannya otomatis akan mengacu ke perdagangan, bagaimana mungkin membangun infrastruktur perdagangan yang baik, bagaimana distribusinya itu agar berjalan lebih efektif dan lain sebagainya. Seperti itu. Sama-sama. Terima kasih. Sebelumnya untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Miftahur Rahman, ya, saya tadi nggak kelihatan. Yang mana ya? Oh, jilbab ini ya. Itu tadi cepet banget ya. Jadi saya itu kan benar ya tadi ya. Jadi dengan sekarang banyak sekali berkembang ya konten kreator digital ya tadi ya Pak ya. Sempat disampaikan seperti itu. Apa sih perannya BPS sendiri dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut? Iya benar Pak. Apa seperti itu? Gimana? Tadi? Dengan berkembangnya platform seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Bagaimana sensus ekonomi 2026 harus beradaptasi dalam definisi unit usaha atau klasifikasi aktivitas ekonomi tersebut. Oke, Mbak siapa? Miftahur Rahman, Bu. Oh, Mbak Miftahur Rahman. Ya, terima kasih. Ya. Nantinya Mbak, untuk sensus ekonomi itu mencakup semua kegiatan usaha ya, termasuk konten kreator, termasuk kegiatan usaha yang tidak nampak. Biasanya kan kalau yang dulu, yang lalu itu kan yang terlihat jelas ya, namanya adalah establishment. Jadi yang dilihat itu yang bangunannya, yang diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi. Tapi sekarang itu tidak dilihat lagi hanya establishmentnya, bukan lagi bangunannya atau tempatnya. Yang dilihat itu kegiatan usahanya, ya, berdasarkan KBLI yang ada. Jadi semua didata kecuali tadi pertanian, administrasi pemerintahan dan rumah tangga jenis. Jadi untuk konten kreator itu otomatis didata. Jadi nanti petugas kami mendata semua kegiatan ekonomi, baik itu yang nampak dan tidak nampak, termasuk konten kreator, termasuk pedagang-pedagang online, termasuk apa lagi kira-kira? Banyak ya nggak kelihatan itu ya, yang hubungannya dengan medsos. Atau juga nanti ada virtual assistant seperti itu. Ada juga toko-toko yang virtual, toko-toko virtual. Namanya VO, virtual office, itu juga nanti didata. Bu Dewi langsung itu Bu, dapat doorpress. Oh sudah diberikan, gitu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin sudah cukup ya karena mengingat waktunya juga sudah siang. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada staf dan jajaran dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan yang sudah sebagai mitra dari Universitas Yudharta Pasuruan sendiri, dan juga kepada narasumber yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat informatif sekali dengan tema peran statistik dalam pembangunan dan arah besar sensus ekonomi di tahun 2026. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata atau salah sikap yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ini saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin selanjutnya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Ibu PLC Kabupaten Pasuruan akan memberikan cenderamata untuk moderator. Baik, dan selanjutnya dokumentasi dengan peserta. Boleh berdiri semuanya. Saya ikut ya. Tiga, dua, satu. Ganti ya. Semangat. 3, 2, 1. SE. 3, 2, 1.